Selamat pagi. Untuk pelajaran 4 ini kita akan belajar, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Sekarang pada materi ini kita akan belajar tentang rambu-rambu. Yang pertama, ayo kita mengamati. Di sini ada bacaan rambu lalu lintas. Kita semua sudah pasti mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan dan persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Dia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Ya, cukup aneh bacaannya ya. Ada beberapa kosakata yang tidak baku. Nah, kemudian ayo kita berlatih. Nah, di sini temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks di atas. Tulislah pada tabel berikut. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak akan contohkan 2 saja kosakata non bakunya. Yang pertama adalah ngelihat. Perbaikannya melihat. Kalimat tidak efektifnya, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal. Perbaikannya, kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Jadi kita dan semua itu tidak usah disatukan ya. Kemudian yang kedua yaitu nemuin. Perbaikannya menemukan. Kalimat tidak efektifnya, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Cukup aneh kan? Nah, tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Oke, sisanya kalian cari sendiri di teks bacaan tadi, kemudian tuliskan seperti tadi. Berikutnya, kapan kita menggunakan kosakata baku? Saat menyusun karya ilmiah, saat menulis surat resmi, dan ketika berpidato di acara formal. Yang kedua, mengapa kita menggunakannya? Untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Nah, selain itu, karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah, sehingga mudah dimengerti semua orang. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya, ayo kita berdiskusi. Setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulislah pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui, lebih lanjut tentang lampu lalu lintas terkait dengan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, tuliskan di kolom tersebut ya, seperti di buku paket kalian. Kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin, khususnya di jalan raya ya. Oke, berikutnya berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga negara yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, untuk melaksanakan kewajiban, kita lihat sama-sama memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK. SIM itu surat izin mengemudi, untuk motor SIM C, untuk mobil SIM A, ya. Dan STNK. STNK itu surat tanda nomor kendaraan. Kemudian yang kedua, memakai helm untuk motor dan sabuk pengaman untuk mobil saat berkendara. Mengikuti peraturan dari lampu-lampu lalu lintas. Berkendara pada jalur jalan yang telah ditentukan.
Untuk di Indonesia ini kita jalurnya di sebelah kiri ya. Kemudian berkendara dengan kecepatan standar, tidak pelan, tidak cepat ya. Bagi yang tidak melaksanakan kewajiban ini tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah, bukan marah. Berkendara dengan kecepatan sangat tinggi, berkendara melawan arah, banyak seperti itu sekarang ya. Berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman. Wah, apalagi ini ya, di daerah kita banyak sekali yang tidak menggunakan helm ataupun untuk di motor khususnya, dan sabuk pengaman di mobil. Belum memiliki surat-surat yang lengkap. Nah, sekarang kalian periksa di rumah kalian ketika mempunyai kendaraan, motor, mobil, tanyakan surat-suratnya kepada orang tua kalian ya, STNK-nya ada atau mungkin orang tua punya SIM atau tidak gitu, seperti itu ya. Nah, akibatnya tidak melaksanakan kewajiban akan seperti apa? Yang pertama ditilang polisi, pasti. Kemudian mengakibatkan kecelakaan. Nah, kecelakaan ini akan merugikan semua pihak ya, baik kita sendiri ataupun orang lain. Mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak, begitu tadi yang kecelakaan, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir melanggar hukum, jelas ya. Di negara kita peraturan atau tata tertib jalan raya sudah ada hukumnya ya. Oke, baik, berikutnya ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Ya tentu ya, karena jalan umum digunakan banyak orang, setiap orang berhak mendapat keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya. Oke, berikutnya ayo kita mengamati. Nah, di sini kita akan mengamati rambu-rambu lalu lintas. Ada 7 contoh rambu lalu lintas. Di sini ada stop, kemudian segitiga, ada palang satu ini. Kemudian ada motor dicoret, kemudian ada tulisan Cibitung warna hijau, kemudian di sini ada palang merah dan panjang, kemudian ada kata Dieng 10 km. Apa sih arti-artinya ini? Kita lihat, cari tahu. Apa arti dari masing-masing rambu tersebut? Nomor 1, dilarang berjalan terus, ya wajib berhenti. Kemudian nomor 2, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan, sama seperti stop tadi ya. Kemudian nomor 3, ini perlintasan jalur kereta api tunggal ya. Dilarang berjalan terus apabila pintunya tertutup, apalagi ya harus berhenti. 4, larangan masuk bagi kendaraan roda 2. Ini biasanya dilihat di jalan-jalan tol ya. Kemudian nomor 5, Cibitung, rambu petunjuk jurusan yang menyatakan arah pada gambar menunjukkan arah Cibitung. Kemudian nomor 6, ini rumah sakit ya. Berarti di dekat plang itu ada sebuah rumah sakit. Kemudian nomor 7, rambu petunjuk jurusan daerah wisata. Daerah wisata itu berwarna merah ya, atau agak sedikit coklat-coklat gitu sekarang. Ini daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Nomor 2, apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Jelas, sebagai peringatan dan mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Oke, berikutnya. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju. Nomor 4, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Pernah, seperti larangan masuk, semua jenis kendaraan, larangan dilarang berhenti, dilarang parkir, dan rambu-rambu persimpangan jalan. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab saat di jalan raya? Ya, ayo ceritakan.
Sekarang tugas kalian berikutnya itu menceritakan pengalaman kamu menggunakan apa sebagai pengguna jalan raya ya, bisa itu dibonceng dengan motor atau diikut mobil orang tua. Nah, sekarang yang perlu kamu tulis adalah contoh hak yang sudah kamu dapatkan. Kemudian nomor 2 ini ketinggalan, contoh kewajiban yang sudah kamu laksanakan. Contoh hak itu misalnya menggunakan jalan ya, karena semua orang berhak menggunakan jalan umum. Kemudian contoh kewajiban yang tadi itu memiliki surat-surat kendaraan, kemudian menggunakan sabuk pengaman bagi yang di mobil, kemudian di motor menggunakan helm. Kemudian nomor 3, penilaianmu mengenai hak dan kewajiban tersebut. Apakah hak yang kamu dapatkan sudah seimbang dengan kewajiban yang kamu laksanakan? Dan 4, manfaat dari melaksanakan dan kewajiban secara bertanggung jawab. Yang kelima, hal-hal yang masih perlu kamu perbaiki dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Dan 6, apa yang dapat kamu perbaiki dari dirimu di masa yang akan datang. Jadi ini dituliskan dalam selembar kertas di buku tulis kalian ya. Nah, itu saja untuk materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Selamat pagi.